kasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera kami ucapkan kepada saudara, semua pemirsa yang di rumah. Kami mengajak saudara untuk ikut bersama dengan kami di doa bersama Ibu Esther di pagi hari ini. Mari saudaraku, sama-sama kita menyiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia. Sebab Tuhan kita baik, Dia selalu baik dan sangat baik. Mari kita serahkan seluruh hidup kita pada pagi hari ini di dalam kakinya Tuhan. Haleluya. Inilah yang kami renungkan Tuhan di setiap waktu hidup kami Tuhan. Tinggal di dalam hadirat ini. Ini adalah kerinduan kami. Mari kita bermasmur bagi Tuhan. Terima kasih.
Berkat-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami. Anugerah-Mu limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu ya Raja-Mu. Diberkatilah yang datang dalam nama-Mu. Haleluya. Bapa, pagi hari ini kami akan mendengarkan suara-Mu. Berbicara Tuhan bagi kami. Berkati kami semua, berkati keluarga-keluarga. Setiap firman-Mu hidup dan berkuasa bagi kami. Setiap firman-Mu mengubah hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami terima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Semakin membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Semakin membawa hidup kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Kau bawa kami dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan ya Tuhan. Jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Haleluya. Haleluya. Diberkatilah saudara pada saat pagi hari ini yang ikut dalam doa pagi ini, saudara. Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi kita. Kita akan membaca Alkitab kita pada saat pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 5. Haleluya. 1 Korintus pasal, bukan pasal 5 ya saudara. Pasal 7. Satu Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 24 kita baca firman Tuhan ini, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, saudara berkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca, setiap firman itu hidup, setiap firman itu berkuasa dan memberkati kita. Nah, haleluya. Kita membaca firman Tuhan ya berurutan dari karena tidak bisa ya waktunya terlalu lama sebenarnya dari Kejadian, saudaraku, sampai pada saat ini. Kemudian dari Kejadian pasal Perjanjian Lama dan kemudian dari Matius pasal Perjanjian Baru. Namun pada saat ini, pagi hari ini, karena waktu kita begitu singkat, kita hanya membaca dari Perjanjian Baru. Dan hari ini pembacaan kita ada di 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 24. Kita akan membaca, saudara. Haleluya. Saya yakin saudara semuanya rindu setiap firman Tuhan. Ya, tiap-tiap pagi kita akan baca karena firman Tuhan itu memberkati kita. Saya akan mulai dan saudara baca ayat yang kedua. Yang pertama tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya demikian pula. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan katakan,
Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara dan saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya di dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. 24 bersama-sama. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang perkawinan. Tentang perkawinan. Tidak masalah saudara yang kasih kalaupun masih pemuda dan pemudi. Karena firman Tuhan ini untuk semuanya kita, bukan hanya untuk kepada yang berumah tangga. Kalau yang sudah berumah tangga, ya puji Tuhan supaya rumah tangga kita semakin diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Kalau yang belum berumah tangga, yang masih pemuda dan pemudi, supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk kita pun berkenan kepada Tuhan, dan nanti rumah tangga kita berkenan kepada Tuhan semakin baik ya. Namun firman Tuhan itu kepada semuanya kita, bukan hanya kepada yang berumah tangga, tetapi kepada semuanya kita. Nah, ayat yang pertama dikatakan di sini dari pasal ini sebenarnya, saudara yang kekasih, seluruh ayat pasal 7 ini adalah tanggapan Paulus kepada jemaat di Korintus sesuai dengan pernyataan atau pernyataan atau usul atau apalah yang diajukan oleh jemaat Korintus kepadanya, saudara yang kasih kepada Paulus. Nah, tentang perkawinan, karena jemaat Korintus itu ya terjadi di sana. Kalau kita baca dari kemarin itu, saudara yang kasih, ya demikian rupa keadaan jemaat Korintus ini. Ya campur-campur, nanti akan kita lihat lagi bagaimana di sanalah yang sangat sudah terjadi hal-hal yang suka-suka hati, saudara ya, sedemikian sehingga Paulus itu begitu dengan tegas jelas saudaraku menyampaikan firman Tuhan dari kitab Korintus ini kalau kita lihat. Nah, jadi inilah pernyataan Paulus, tanggapan Paulus sudah kasih terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh jemaat Korintus itu berkenaan dengan hubungan pernikahan, petunjuk yang harus dibaca, saudara yang kekasih. Nah, inilah yang dikatakan oleh Paulus. Apa itu dikatakan? Sebenarnya lebih baiklah kalau dia laki-laki lebih baiklah seperti aku. Nah, apa itu saudara yang kekasih? Bagaimana rupanya Paulus itu? Kenapa dikatakan lebih baik seperti dia? Karena Paulus itu tidak menikah. Paulus itu tidak menikah. Memang kalau menikah itu repot, saudara yang kekasih. Ya repot ya. Tetapi ya
itu menikah itu adalah pilihan, saudara kasih. Dikatakan oleh Paulus, kenapa dikatakan oleh Paulus lebih baik seperti aku, lebih baik tidak menikah? Kalau kita lihat ayat yang ke saudara kasih 6 ya. Hal ini kukatakan kepadamu 26 ya. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Mengingat waktu darurat. Kenapa pada waktu itu? Kenapa mengingat Paulus berkata mengingat waktu darurat? Karena pada waktu itu saudara kasih waktu yang sangat saudara kasih waktu darurat penganiayaan. Pada waktu itu terjadi penganiayaan. Dan kalau pada sekarang ini kalau kita lihat, apakah firman Tuhan ini relevan lagi? Kalau dulu itu penganiayaan, sekarang bagaimana? Yesus sudah mau datang. Yesus sudah mau datang. Kita lihat dari tanda-tanda ini, Yesus sudah mau datang. Jadi kalau lebih baik, Paulus berkata lebih baik untuk tinggal seperti aku, untuk tidak menikah. Karena menikah itu repot, saudara. Tapi kalau saudara mau repot, ya udah silahkan, saudara, jangan sampai berlalu waktu ini. Silakanlah menikah, saudara. Bagi orang Kristen pada saat ini mempertahankan pernikahan itu, hubungan pernikahan itu agaknya menjadi sukar. Dulu itu, saudaraku, ya orang-orang Kristen itu sungguh takut bercerai atau selingkuh. Tapi sekarang ini kalau kita lihat, waduh, udah marak, saudara kasih, ya, sangat marak, sangat banyak orang-orang yang bercerai, saudara kasih. Oleh sebab itu, kalau memang mau menikah, firman Tuhan berkata ayat yang ketiga, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, terhadap tubuh, saudara kasih, ada kewajiban, ya. Kalau suami istri tentunya sudah tahu. Ada hubungan, ada kewajiban istri terhadap suaminya, demikian pun suami terhadap istri. Termasuk tubuhnya, saudara kasih, termasuk semua, saudara kasih, ya. Kalau di dalam TPN, training pranikah, saudara kasih, ini dikupas habis, saudara kasih. Bagaimana keuangan, bagaimana perhatian, bagaimana termasuk tubuhnya juga, saudaraku. Semuanya bukan lagi menjadi milik sendiri, tetapi milik berdua. Istri ya milik suaminya, suami menjadi milik istri. Tanggung jawab juga demikian. Si istri tidak hanya lagi mengurus dirinya sendiri, suami juga tidak demikian. Kalau belum menikah itu sangat bebas, ya. Bebas maksudnya bukan berarti suka-suka hati. Tapi waktu saya belum menikah, ya gak ada yang ini. Pokoknya diri saya sendiri. Saya mau nyuci 2 kali seminggu, atau mau tiap-tiap hari, atau sekali seminggu, atau sekali 2 minggu. Oh, sekali 2 minggu udah banyak banget ya kayaknya, ya. Atau makan, bisa saya 1 hari nggak masak, bahkan 2 hari nggak masak. Saya pergi ke sana, saya makan di situ. Saya pergi ke sana, pas orang itu ada makan, bukan jam makan, tapi mereka suguhkan makanan, sehingga nanti saya tidak masak lagi. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi setelah menikah, jam pulang sudah harus tepat, berangkat pagi-pagi sudah ada yang diurusin. Tidak lagi aku mau sama temanku dulu, aku mau nggak masak dulu. Semua harus kita urus, ya. Semua harus kita urus. Tidak lagi sudah ada. Kita sudah terikat kepada suami, kita sudah terikat kepada anak. Ada tanggung jawab kita. Pakaian kita nggak bisa lagi sekali seminggu nyuci. Udah berkeluarga, anaknya 3, anaknya 4, tambah pakaian suami istri, ditambah dengan yang lain-lain. Wah, tanggung jawab itu harus bertambah. Oleh sebab itu, sebelum menikah, pikirkan dulu. Pikirkan dulu, ya. Pikirkan semuanya. Oke, jadi harus ada tanggung jawab, ya. Menikah itu enak, tapi banyak tidak enaknya. Siapkan diri. Apapun itu, kata firman Tuhan, tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan memberikan kepadanya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Nah, kalau saudara mau menikah, silahkanlah. Ya, berdoalah supaya Tuhan memberi
penolong yang sepadan atau pasangan hidup yang sepadan. Nah, saudara yang kasih, jadi suami harus memenuhi tanggung jawabnya kepada istrinya, demikian pun istrinya. Saya katakan tadi, lebih enak tidak menikah bagi diri saya, saudara yang kasih, dibanding dengan sudah menikah. Tapi kalau memang kita menikah, saya juga menikah, saudara yang kasih, saya juga punya anak. Kalau kita menikah, karena tadinya itu untuk diri sendiri enak, lebih enak tidak menikah itu. Mau tidur dulu ya tidur, mau pergi ke sana tidak ada yang ini. Kita sendiri yang ngurus, yang ngatur diri kita. Tapi kalau sudah menikah itu sudah banyak tanggung jawab. Nah, di dalam pernikahan itu, saudara yang kasih, tentu bisa ada masalah, bisa ada tantangan, bahkan ada saudara yang kasih ya perselisihan tidak tertutup, perselisihan kecil, perselisihan besar, bahkan mungkin sampai ya menyakitkan, ada mungkin sampai kasar. Mudah-mudahan jangan lagi, hari ini jangan. Kalau terjadi seperti itu, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali dan hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Tidak tertutup kemungkinan, Bapak Ibu Saudara, orang yang menikah itu latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, kemauan keinginan yang berbeda, dipersatukan menikah, ya tidak mudah. Tapi kalau kita memang terus kita mulai dari pertemanan kita, mulai merendahkan hati, ya bisa diskusi. Ada yang nggak bisa diskusi, ya ada yang nggak bisa diskusi, ya langsung menilai sendiri. Tidak sama semuanya. Tapi ini firman Tuhan katakan, ini petunjuk firman Tuhan. Kalau sampai ada yang bertengkar, bahkan sampai panas, sampai meninggi, daripada saling melukai, Paulus berkata, lebih baik berjauhan dulu. Nah, kalau nggak sampai berjauhan, contohnya, kalau udah bertengkar di kamar, ya udah satu ke dapur dulu. Di dapur bertengkar, satu ke halaman dulu, nyapu halaman, siram halaman. Atau berangkat kerja agar lebih cepat, pulang kerja bertengkar lagi. Udah, sepertinya nggak bisa lagi ini. Nanti ini bisa melukai. Nah, oke sebentar dulu ya, saya mau ke sana dulu sebentar. Tapi dengan kesepakatan. Kadang-kadang kalau kita pergi, katakanlah 1 minggu atau 3 hari, kalau di rumah bisa, wah bertengkar. Tapi kalau pergi 3 hari atau seminggu, wah itu bisa apa yang terjadi? Saling merindukan. Oh, begini rupanya kalau nggak ada istriku. Begini rupanya kalau nggak ada suamiku. Ada ternyata aku butuh suami. Ada ternyata aku butuh istri. Berdoa di tempat yang berjauhan dulu. Ini bukan bicara mengenai perceraian ya, saudaraku. Bukan bicara mengenai soal perceraian. Alkitab tidak membenarkan itu. Tapi berjauhan dulu. Atau ya udah tidur di kamar yang situ dulu satu, kamar yang ini satu dulu. Sebab nanti kalau terus bersama di situ bisa bertengkar. Akhirnya nanti bisa melukai. Melukai apa? Tidak diinginkan untuk saling lalu tangan, pukul memukul, itu jangan ada seperti itu. Tapi ternyata kan ada. Nyatanya kan ada. Daripada sampai menimbulkan hal-hal seperti itu, lebih baik berjauhan dulu untuk sementara waktu, kata firman Tuhan di sini. Jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali. Tapi berjauhan itu adalah untuk berdoa, merenung sebentar. Kenapa ya tadi? Oh iya tadi saya itu harusnya saya nggak perlu mengucapkan seperti itu. Aku kenapa ya langsung marah tadi? Dia sih langsung ini tadi. Aduh. Ketika kita berhenti sejenak, izinkan Roh Tuhan untuk berbicara dalam hati kita. Izinkan Roh Kudus untuk menegur kita. Kalau suami ditegur, oh langsung muncul siapunya. Istri juga demikian. Langsung aku udah capek. Papa nggak tahu ini yang saya kerjakan, itu yang saya
Oh nggak ada, saudara. Suami berkata, ya udahlah daripada ribut, banyak laki-laki seperti itu. Daripada ribut, sehingga apapun yang dilakukan istri, daripada ribut, padahal udah dosa. Tapi kalau kita sejenak ambil kesempatan berdoa, setelah nanti berdoa ada pencerahan. Firman Tuhan berkata, bersatu kembali. Yang pergi itu pun tadi sebentar itu untuk mengambil jalan berdoa, bukan untuk melihat-lihat yang lain, tapi untuk berdoa kepada Tuhan. Setelah selesai berdoa, hubungan akan lebih baik lagi. Harus seperti itu, ya. Kemudian ayat 8 dikatakan, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, saudara yang kasih, kepada yang tidak kawin, ya, jangan kita berpikir kalau nggak kawin, nggak laku, nggak apa, jangan, saudara yang kasih. Itu keputusan kita. Kepada janda-janda, kepada duda, lebih baik mereka tidak kawin. Sebenarnya iya, saudara yang kasih, lebih baik. Ya, hidup ini seberapa lah, saudara? Hidup ini sekarang ini 70 tahun udah jarang sekarang. 80 tahun apalagi, udah bisa dihitung jari. Hidup kita sekarang ini dikatakan di sini janda. Oke, saudara kasih, setelah menikah mungkin menikah 25 tahun. Ada 28 tahun. Menikah 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Udah 50 tahun mau menikah lagi. Tinggal berapa tahun lagi, saudara kasih? Harus saudara kasih beradaptasi lagi. Harus lagi bekerja lagi, kerjanya double lagi, saudara kasih. Yang sudah menikah, pertahankan pernikahannya, baik bersatu. Yang belum menikah, saudaraku, doakan jodoh yang sepadan dari Tuhan, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bagi yang sudah janda, saudara kasih, ya, nikmati hadirat Tuhan, nikmati persekutuan dengan Tuhan. Demikian juga yang sudah duda, nikmati hadirat Tuhan. Namun kalau belum juga bisa menguasai diri, atau daripada berzinah, daripada aku nanti ini aku nggak tahan bertahan, ambillah saudaraku istri, seorang istri, ya. Suami istri itu sudah aku terikat selagi dia masih ada. Tapi kalau dia sudah aku kasih cerai mati, dia tidak terikat lagi, sudah aku kasih, dia bisa menikah dengan siapapun, kata firman Tuhan. Tapi dengan siapapun tentunya dengan orang yang takut akan Tuhan, bukan dengan orang tidak beriman, ya saudara. Nah, lebih baik dikatakan ambil satu orang istri, atau demikian juga yang janda itu ambillah seorang suami, itu lebih baik. Ayat yang ke-11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya kepada orang-orang lain. Aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan yang tidak beriman, janganlah dia menceraikan laki-laki itu. Nah, sebaiknya, saudaraku, sebaiknya bagi kita di dalam doa pagi Ibu Esther pada saat ini, atau siapapun di antara saudara yang membuka Alkitab ini, membuka link ini lagi, membuka ini lagi nanti, baik di Facebook, demikian juga di YouTube, saudara kasih, ya, sebaiknya menikahlah dengan orang yang bersetujuan, menikahlah dengan orang yang sudah lahir baru, menikahlah dengan orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, maka dia akan mengasihimu. Takut akan Tuhan, maka dia tidak akan selingkuh. Takut akan Tuhan, maka dia tidak membohongimu. Takut akan Tuhan, maka dia akan hormat kepadamu. Nah, tapi kalau dia ganteng, dia banyak uangnya, kalau dia tidak takut akan Tuhan, ganteng dia, saudaraku, atau cantik dia, oh nanti bisa dipakai kecantikannya itu mencari laki-laki lain lagi. Banyak uangnya, bisa nanti kalau dia tak takut akan Tuhan, uangnya itu dipakai untuk selingkuh lagi. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, sekalipun uang cukup, hanya secukupnya, kalau dia takut akan Tuhan, maka dia akan bisa melakukan hal-hal yang baik. Pekerjaannya, dia akan bekerja, dia akan mengelola keuangannya dengan baik. Kalau dia takut akan Tuhan, dia tidak berani berbohong kepadamu. Namanya takut akan Tuhan. Carilah orang yang takut akan Tuhan. Nah, tetapi
bagi kita juga pada saat ini, mungkin yang ikut juga dalam doa ini, atau nanti yang membuka ini lagi doa ini, kalau saudara dulu menikah kepada orang yang belum lahir baru, kepada orang bahkan yang belum percaya Tuhan, Alkitab berkata tadi, atau Paulus berkata di sini, jangan ceraikan. Jangan ceraikan. Engkau sudah anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Atau mungkin pada waktu itu keimananmu gonjang-ganjing, lemah. Kadang-kadang katanya anak Tuhan, tapi nggak ke gereja. Katanya anak Tuhan, katanya orang Kristen, tapi jangan berdoa, nggak pernah baca Alkitab, sehingga dia dalam hidupnya menikah dengan orang yang suka sama dia. Ternyata dalam pernikahan itu banyak hal yang tidak sesuai. Kemudian si anak Tuhan tadi mulai datang kepada Tuhan. Tuhan, aku memang pada waktu itu gak sungguh-sungguh berdoa kepadamu. Aku menikah kepada yang kusukai. Aku menikah kepada orang yang saya senangi. Padahal pernikahan ini harus dipertahankan. Tapi Tuhan, aku ke gereja, dia gak mau ke gereja. Aku berdoa, dia nggak mau berdoa. Bagaimana ya Tuhan? Kita berkata di sini, Paulus berkata, jangan ceraikan. Sebab wanita, perempuan, istri yang takut akan Tuhan akan menyelamatkan suaminya. Atau suami yang takut akan Tuhan, suami yang beriman itu akan menyelamatkan istri yang belum selamat itu. Dengan bimbingan, dengan pengaruh suami yang takut akan Tuhan, dia mendoakan istrinya, maka si istri pun akan melihat perbuatan suami itu. Sebaliknya, si istri yang takut akan Tuhan, yang berdoa, yang melayani suaminya dengan ketulusan, dengan kemurnian hati, suami akan melihat perbuatan ketulusan istri itu. Maka pengaruh daripada pelayanan, pengaruh dari doa si istri tersebut akan menyelamatkan si suami yang belum percaya Tuhan itu. Nah, itu dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, jangan ceraikan. Firman Tuhan katakan, jangan ceraikan. Pengaruh kita. Karena apa? Kita berpengaruh. Sebenarnya sudah kasih. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Jadi kita itu mempengaruhi. Pengaruhi orang di sekeliling kita, pengaruhi suami kita, pengaruhi istri kita. Nah, saudara yang kasih, demikian ya, saudara yang kasih. Ayat yang ke-10 kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Kehendak Tuhan, saudaraku, pernikahan itu langgeng. Kehendak Tuhan, pernikahan itu setia. Hanyalah kematian yang dapat memisahkan dia, saudara yang kasih, pasangan tersebut. Itu kehendak Tuhan. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Kalau ada ditemukan hal-hal di dalam rumah tangga itu yang mungkin memanas atau apa, saudara yang kasih, firman Tuhan berkata, saudaraku, ya, tadi lebih baik tinggalkan dulu, berpisah dulu sebentar, tinggalkan dulu sebentar, berjauhan dulu sebentar. Tapi itu dengan tujuan tadi, untuk saling mendoakan, untuk saling mengoreksi diri. Setelah selesai itu kembali lagi. Nah, saudara kasih. Tetapi kalau juga enggak lah, ada yang seperti itu rumah tangga, enggak, aku enggak mau, jangan bercerai, kata firman Tuhan. Kalau juga tidak bisa dipertahankan, malah ini nanti bisa membahayakan, bisa sampai membunuh. Ada yang seperti itu, ada. Ngancam-ngancam, ngancam tubuh, ngancam kerohanian juga, nggak bisa ke gereja atau nggak bisa berdoa. Kalau pertengkaran terus terjadi dalam rumah tangga, ancaman terus, kecurigaan terus, bahkan terjadi penganiayaan, masih bisa berdoa nggak? Mungkin nggak bisa berdoa lagi. Ketakutan yang ada, amarah emosi yang ada. Terus bagaimana? Bisa terjadi perceraian. Kalau memang sampai terjadi perceraian, tidak bisa menikah lagi. Tidak bisa menikah lagi. Kepada yang diceraikan bagaimana? Aku ditinggalkan bagaimana? Dua-duanya tidak bisa menikah.
demikian, kalau tidak bisa menikah, itu sebabnya rendahkan hati kita supaya kita bisa menyatu suami istri dan anak-anak semuanya. Jangan terus hidup dalam ego, kesombongan, emosi. Saudara yang kasih, rendahkan hati kita. Kalau memang harus bercerai, saudara yang kasih, tidak bisa lagi yang diceraikan ataupun yang menceraikan itu tidak bisa menikah lagi. Itu dikatakan Alkitab, dikatakan firman Tuhan, saudara yang kasih ya. Kemudian ayat 12 dikatakan, aku bukan Paulus, aku dikatakan saudara ya, bukan Tuhan. Dia menulis sebagai seorang rasul yang mempunyai wewenang kerasulan, sebagai yang sedang menulis, saudara yang kasih, yang dibawa ilham Roh Kudus. Kita tahu, saudara yang kasih, orang-orang yang menuliskan Alkitab ini adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi bukan semata-mata dari kehendak manusianya, karena kita tahu dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, dan menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Paulus berkata di sini, aku bukan Tuhan, aku berkata kepadamu. Jadi Paulus itu, saudara yang kasih, punya wewenang menuliskan ini karena dia dibawa ilham Roh Kudus. Oke, saudara yang kasih. Jadi muliakanlah Tuhan dengan pernikahan kita, tinggikanlah Tuhan. Ayat yang ke-23 dikatakan di sini, sebab seorang hamba, 21, adakah engkau waktu engkau dipanggil itu tidak apa-apa? Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Sebab orang bebas milik pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. 23. Kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus. Pakailah tubuh kita ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hidup kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini untuk saling memberkati. Biarlah suami istri saling memberkati. Anak-anak saling memberkati dengan orang tua. Keluarga kita memberkati. Sehingga kehidupan keluarga kita, kehidupan rumah tangga kita menjadi kehidupan yang memberkati. Kenapa? Karena kita telah dibeli dengan darah Yesus, dengan harga yang mahal. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita, muliakanlah Tuhan dengan perkataan kita, muliakanlah Tuhan dengan rumah tangga kita. Saudara, 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Saudara yang kasih, dengan suami istri, seorang wanita dan seorang laki-laki yang dipersatukan, saudara yang kasih, menjadi kuat. Pelayanan kita, saudara yang kasih, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Apa kata firman Tuhan, saudara? Tidak baik manusia itu seorang diri, aku akan memberikan kepada seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lalu diberkati Tuhanlah mereka. Tuhan berkata, beranak cuculah, penuhi bumi ini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Saudara yang kasih, tujuan Tuhan, pernikahan adalah suatu lembaga yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga. Tuhan memberkati keluarga-keluarga untuk memberkati, untuk beranak cucu. Beranak cucu, saudara yang kasih, baik secara jasmani, saudara yang kasih, terutama saudara yang kasih, sekarang ini secara rohani. Dulu dikatakan penuhilah bumi. Manusia masih sedikit pada waktu itu. Sekarang manusia sudah banyak. Ya, tahun waktu saya masih kecil juga sudah KB. Ya, keluarga berencana, 2 anak cukup. Sekarang 1 anak cukup. Tapi biarlah kekuatan suami istri dan anak ditambah 1-2 anak. Saudara yang kasih, kuatlah untuk menjadi rumah tangga yang memberkati sekeliling, untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tunjukkanlah suami istri yang takut akan Tuhan. Jangan tunjukkan perceraian, jangan tunjukkan saudara yang kekasih emosi, siaku, kesombongan, kepentingan diri sendiri. Tapi biarlah satukan hati pada saat ini. Kiranya rumah tangga yang telah dibangun pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Suami istri merendahkan hati, suami menjadi kepala, istri menjadi penolong. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Anak-anak patuh di bawah pimpinan orang tua mengasihi anak. Maka terlihatlah kemuliaan Allah, cahaya kuasa Tuhan
bersinar di sekeliling kita, maka itu akan menerangi seluruh lingkungan kita. Selamat atas semua keluarga-keluarga yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Pertahankan keluargamu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nikmati kebahagiaan, nikmati sukacita. Sedang bekerja sama, maka rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di rumah tangga kita. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah, atas kasih setia dan kebaikan-Mu bagi kami pada saat pagi hari ini. Berkati setiap rumah tangga. Hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan mengenai pernikahan. Bukan saja kepada mereka yang sudah menikah, termasuk juga kepada orang-orang muda pada saat ini ya Tuhan. Bagi mereka yang menikah, berdoa kepada-Mu pada saat ini. Pulihkanlah rumah tangga ya Tuhan. Adanya persatuan kesatuan, adanya damai dan sejahtera. Kalau ada rumah tangga yang sedang ribut pada saat ini Tuhan, kami berdoa, pulihkan ya Tuhan, berkatilah. Bahkan ada perselisihan yang memanas dalam rumah tangga pada saat ini. Ku berdoa Tuhan, ku berkatilah. Ada damai dan sejahtera, ada kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, haleluya. Saudaraku, sebenarnya menikah itu, saudaraku yang kasih, laki-laki. Bayangkan hidupmu ketika engkau tidak menikah. Sebelum menikah, saudara, engkau hidup sendiri, engkau mengurus diri sendiri, bahkan kadang-kadang kurang terurus. Dengan engkau diberikan istri, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan selalu lihat kekurangan istrimu. Jangan matamu tertuju kepada kekurangan istri. Demikian juga para istri, engkau diberikan oleh Tuhan suami. Jangan katakan aku bisa mengerjakan semuanya. Jangan salahkan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan suami bagimu. Hormatilah. Hormati, dengarkan dia. Kadang-kadang istri yang lebih pintar dari suami. Tapi dengarkan suami, wibawa Kristus akan turun. Orang-orang muda, mulailah hidupmu dengan takut akan Tuhan. Jangan menikah hanya baik menurutmu, tapi terutama takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, maka dia akan mengasihimu. Takut akan Tuhan, maka dia tidak akan berani selingkuh, tidak akan berani membohongimu. Berdoa kepada Tuhan supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Bahagia kita dalam rumah tangga itu. Perbedaan-perbedaan itu adalah hal yang wajar. Bahkan karena kita berbeda, maka disatukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengalirlah kuasa. Kita nyanyi ya saudara. Kami datang di hadapan-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, bersama keluargaku melayani Tuhan. Haleluya. Untuk pagi hari ini firman Tuhan bagi kita, supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami bersama. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih
bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan jalan kami. Namun kuasa Tuhan bukan jalan kami. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segala. Bagi kami Yesus segalanya. Bagi kami Yesus segalanya. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami berdoa Engkau memberkati seluruhnya kami ya Tuhan. Bagi semua pendoa pada pagi hari ini Tuhan, mereka suami istri, berkati mereka seperti pernikahan di Kana ya Tuhan. Semakin lama semakin manis pernikahan dan rumah tangga yang ada pada saat ini di doa pagi ini Tuhan. Kiranya mereka menikmati, kami semua menikmati pernikahan kami. Semakin lama semakin indah, semakin lama semakin manis, semakin lama semakin kami mengenal pasangan kami, dan semakin kami tahu dan mengerti bagaimana supaya kami lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan. Saling menerima, saling mendukungkan, saling menghormati, saling mengasihi. Engkau memberkati anak-anak yang Kau percayakan kepada kami di tengah-tengah rumah tangga kami. Kami suami istri menjadi berkat, menjadi teladan bagi anak-anak kami. Anak-anak kami dapat mencontoh kehidupan kami yang baik. Adanya doa dalam rumah tangga, adanya mesbah doa di tengah-tengah rumah tangga kami Tuhan. Kuat kami dalam iman, kuat kami dalam perenungan kami akan firman Tuhan, dalam doa kami, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Kami menikmati kehidupan yang berbahagia di tengah-tengah rumah tangga kami. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan pada saat ini. Hamba-Mu berdoa, kalau ada pada saat ini yang sedang bertengkar, ada perselisihan, Tuhan Yesus Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah semuanya kami merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang harus dipertahankan, tapi semua saling mengasihi, semua saling memberkati. Rendah hati, tembus hati kami oleh Roh-Mu ya Tuhan. Tembus hati suami istri oleh kasih. Biarlah semuanya mengingat kasih-Nya yang mula-mula ya Tuhan. Kasih itu dia semakin bertambah dingin, tapi kasih itu semakin bertambah-tambah indah. Tuhan, aku berdoa, kalau ada suami istri pada saat ini yang sedang, salah satu yang sedang mengalami penyakit, sembuhkanlah penyakitnya ya Tuhan. Kalau ada suami yang sedang susah dalam mencari pekerjaan atau usahanya sedang bangkrut, kami berdoa, berkati usahanya. Karena seorang kepala rumah tangga harus memelihara rumah tangganya, harus mencukupi segala kebutuhan keluarganya ya Tuhan. Sebab seorang kepala rumah tangga yang tidak memelihara rumah tangganya adalah lebih baik sama seperti orang yang tidak beriman. Itu sebabnya aku berdoa, berkati kepala-kepala rumah tangga. Biarlah wibawa Kristus sebagai imam
Kembalilah ibu rumah tangga ya Tuhan, istri boleh hormat mengasihi suaminya. Berdoa pada saat ini, yang kalau ada rumah tangga yang diambang perceraian, Tuhan Yesus pulihkanlah. Berkatilah Tuhan, rontangkanlah Tuhan ada kepada suami ataupun istri. Kembalilah mereka mengasihi ya Tuhan. Ampunilah mereka Tuhan yang hidup dalam segala kesombongan. Pulihkanlah mereka ya Tuhan, pulihkan kasih mereka. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada perceraian, tapi adanya kerendahan hati, kemurnian hati, ketulusan, membuang segala benih-benih dosa. Kasih Tuhan limpah pada suami istri, kasih Tuhan limpah di tengah-tengah rumah tangga pada saat ini. Tuhan, aku berdoa juga kalau ada yang baru ditinggalkan oleh pasangannya, istri baru ditinggalkan suami karena dipanggil oleh Tuhan kembali ke surga, atau suaminya baru meninggal, aku berdoa kepadamu pada saat ini. Mungkin hatinya yang masih rapuh pada saat ini, Engkaulah Tuhan yang menghiburkan, Engkaulah Tuhan Allah yang menolong. Bahkan kalau ada yang sedang bercerai berjauhan pada saat ini, mungkin beberapa bulan bahkan beberapa tahun sudah berjauhan, tidak bercerai tapi berjauhan, aku berdoa Tuhan pada saat ini supaya sesegera mungkin mereka mengalami jamahan Tuhan. Pulihkanlah mereka, biarlah mereka merendahkan hatinya Tuhan, karena Tuhan tidak menginginkan perceraian. Tuhan menginginkan rumah tangga itu langgeng setia sampai maut yang memisahkan. Berkatilah rumah tangga ya Tuhan. Rumah tangga yang kuat akan menjadikan gereja kuat. Gereja kuat akan menjadikan negara kuat. Sebab di mana ada dua orang di muka bumi ini bersatu hati, meminta apa saja, maka Tuhan berkata, aku akan memberikan. Jikalau ada dua orang, itu adalah suami istri yang bersehati. Satu mengalahkan 1000, dua mengalahkan 10.000. Satukanlah suami istri pada saat ini Tuhan. Berkati suami istri, teguhkan mereka pada saat ini Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga. Hati bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapa. Suami istri bersatu, maka rumah tangga menjadi kokoh, keluarga-keluarga menjadi kokoh. Lahirlah anak-anak yang takut akan Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Ini rindu kami, mengalirkan kuasa-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden kami, berkati keluarganya Tuhan. Kami bersyukur karena ada Ibu Iriana yang mendukung Tuhan Bapak Presiden kami, sehingga demikian Tuhan. Suami terkenal di pintu gerbang oleh karena ada penolong. Biarlah istri berfungsi sebagai penolong, suami menghormati istri, sehingga muncullah kepala rumah tangga, kepala negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Inilah doa kami kepadamu. Terjadi pemulihan bagi rumah tangga pada saat ini. Kepada orang-orang muda, berikan jodoh yang takut akan Tuhan kepada mereka Tuhan. Sehingga ketika mereka memulai rumah tangga mereka kelak, rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Lewat keluarga kami menjadi saksi di sekeliling kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kita akhiri doa kita ini, kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga semua. Karena
Tidak ada virus-virus, tidak ada kegagalan, tidak ada sakit penyakit yang menimpa kami. Adanya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita melimpah menjadi milik kami, sehingga kami boleh memberkati dimanapun kami berada. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus